Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Laini Nabila. Di sini saya akan sharing mengenai pemikiran dari salah satu tokoh teori sosiologi klasik, yaitu Emil Durkheim. Nah, sebelum bahas pemikirannya, saya mau ngenalin dulu nih, siapa sih sebenarnya Emil Durkheim itu? Jadi, seperti yang saya katakan di awal, bahwa Durkheim adalah salah satu tokoh teori sosiologi klasik. Ia adalah seorang filsuf kelahiran Epinal, Prancis pada tahun 1958. Dengan pemikirannya yang besar mengenai ilmu sosial, menjadikan ia sebagai salah satu tokoh yang sangat berjasa dalam membawa sosiologi menjadi sebuah disiplin ilmu dan memisahkan sosiologi dari ilmu psikologi dan ilmu filsafat. Lalu pemikiran-pemikiran ilmiah dari Durkheim ini dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi di Prancis setelah masa revolusi, yaitu sekitar abad 19. Salah satu teori yang dicetuskannya adalah fakta sosial yang ia tuangkan dalam karyanya, yaitu The Role of Sociology Method. Menurutnya, objek kajian sosiologi itu adalah fakta sosial. Nah, fakta sosial yang dimaksudkan di sini adalah cara bertindak, berpikir, dan merasakan yang berada di luar individu atau eksternal, dan mempunyai kekuatan untuk memaksa serta mengendalikan individu tersebut. Misal dalam contoh kehidupan sehari-hari ialah adanya nilai dan norma yang ada di lingkungan sekitar kita, baik lingkungan keluarga ataupun lingkungan sosial. Manusia sebagai individu akan selalu dihadapkan dengan berbagai aturan yang ada sesuai dengan di mana individu itu berada. Misal, ketika saya SD, saya mengikuti aturan dengan menggunakan seragam merah putih. Lalu saat SMP, saya menggunakan seragam putih biru. Dan saat SMA, saya menggunakan seragam putih abu-abu. Saya tidak boleh memakai seragam merah putih saat saya sudah masuk atau memasuki jenjang SMA. Begitupun sebaliknya. Contoh lainnya yang lebih konkret, misalkan saya sebagai mahasiswi jurusan Sosiologi Universitas Lampung harus berusaha mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kampus. Meskipun dalam perkuliahan daring seperti ini, ya saya harus tetap mengikuti peraturan yang ada gitu. Misal, saya harus mengikuti perkuliahan melalui Zoom atau via pembelajaran lainnya dengan tepat waktu. Lalu saat Zoom, saya menggunakan pakaian yang sopan dan mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh dosen dan peraturan-peraturan lain sebagainya. Namun pertanyaannya di sini adalah, apakah saya seperti ini karena kesadaran diri sendiri tanpa adanya paksaan, atau karena adanya aturan yang memaksa dan mengikat untuk berperilaku sesuai aturan tersebut? Nah, dalam hal fakta sosial, jawabannya lebih kepada pilihan yang kedua. Kenapa? Karena sebelum saya masuk sebagai mahasiswi sosiologi Unila pun, aturan itu sudah ada dan wajib untuk mentaatinya, baik secara sukarela ataupun terpaksa. Nah, inilah yang dimaksud Durkheim dengan fakta sosial, ketika tindakan dan pikiran saya didasarkan atas aturan yang ada di Universitas Lampung, tempat saya untuk mengidentifikasi diri saya. Selanjutnya, fakta sosial memiliki 3 ciri. Pertama yaitu eksternal. Maksudnya adalah fakta sosial itu berada di luar kesadaran diri individu. Artinya bukan terbentuk dari adanya individu tersebut, tapi fakta sosial itu telah ada sebelum manusia ada dan akan tetap ada setelah manusia tiada. Kemudian manusia itulah yang beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap nilai, norma, dan aturan yang mengikat. Seperti contoh sebelumnya, saya harus mengikuti dan beradaptasi sesuai dengan aturan Unila sebagai tempat saya berada. Lalu, ciri yang kedua yaitu koersif atau memaksa, diartikan sebagai kemampuan untuk memaksa individu berpikir dan bertindak menurut aturan, nilai, dan norma yang telah ditentukan. Dalam hal ini, individu bisa saja melanggar berbagai aturan tersebut, tetapi ada sanksi yang telah menantinya. Lalu yang ketiga yaitu kolektif atau umum. Artinya fakta sosial itu bukan hanya untuk 1 atau 2 orang, tapi untuk semua lapisan masyarakat. Karena individu terpengaruh oleh fakta sosial yang merupakan bagian dari dinamika kolektif.
Selain pemikirannya tentang fakta sosial, Emil Durkheim juga dikenal sebagai seorang ahli sosiologi yang membagi masyarakat atas dasar pembagian kerja yang ia kemukakan dalam karyanya yang terkenal yaitu The Division of Labor in Society. Nah, pemikirannya terhadap pembagian kerja ini terjadi karena Durkheim saat itu hidup pada masa zaman industrialisasi yang pembagian kerjanya sangat meningkat. Dilihat dari pembagian kerja atau solidaritasnya, masyarakat itu dibagi menjadi dua bentuk, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Untuk solidaritas mekanik, ia didasarkan pada suatu kesadaran kolektif bersama yang biasanya terjadi karena adanya persamaan norma, emosional, ataupun kepercayaan. Nah, ciri-ciri dari solidaritas ini adalah bersifat homogenitas, sehingga pembagian kerjanya belum terlalu menonjol. Untuk rasa kepercayaan dan kesetiakawanannya dalam solidaritas ini cukup tinggi, dan hukum yang digunakan adalah bersifat represif atau menekan, yang fungsinya untuk memberikan efek jera agar masyarakat kembali patuh kepada nilai dan norma serta kepribadian yang dikehendaki oleh masyarakat sekitarnya. Dan untuk tingkat ketergantungannya pada solidaritas ini masih rendah. Solidaritas ini biasanya ada dalam kehidupan masyarakat yang masih sederhana atau di daerah pedesaan. Nah, sedangkan untuk solidaritas organik, ia didasarkan pada saling ketergantungan yang tinggi karena semakin bertambahnya spesialisasi pembagian kerja. Lalu individualitasnya tinggi yang membuat kesadaran kolektifnya pun rendah, serta hukuman yang digunakan adalah bersifat restriktif atau memulihkan. Nah, solidaritas ini biasanya bisa kita temui di daerah perkotaan. Hubungan antar kedua teori ini adalah dari keseluruhan fakta sosial. Fokus pembahasan Durkheim itu adalah tentang solidaritas sosial, dan pembahasan tentang solidaritas itu membawahi semua karya utamanya. Solidaritas sosial itu akan melemah jika fakta sosial mengalami kelunturan yang akan menyebabkan adanya anomi atau bisa kita sebut juga dengan keadaan yang kacau. Oleh karena itu, solidaritas dan integrasi dalam masyarakat dibentuk dengan adanya fakta sosial. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.